berbuatlah sesukamu. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasamsu wal qamaru la tasjudu lisamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan kepada makhluknya akan kekuasaannya yang besar dan bahwa dia tiada tandingannya dan dia maha kuasa terhadap apa yang dikehendakinya. Dialah yang menciptakan malam dengan kegelapannya, siang dengan cahayanya yang terang, sedangkan keduanya silih berganti tiada henti-hentinya. Dia telah menciptakan pula matahari dengan cahayanya yang terang dan rembulan dengan sinarnya. Lalu ditetapkan nyalah manjilah-manjilahnya di garis edarnya masing-masing, dan perbedaan perjalanannya di langit untuk dapat diketahui kadar lamanya siang dan malam hari, juga minggu, bulan, dan tahun. Seiring dengan perjalanan tersebut, maka dapat dijelaskanlah pemecahan hak-hak, saatnya waktu-waktu untuk ibadah dan bermuamalah. Kemudian mengingat matahari dan rembulan merupakan dua benda langit yang terlihat dengan jelas dari bumi, maka Allah mengingatkan kepada manusia bahwa keduanya adalah hamba Allah, juga yang berada di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Janganlah kamu mempersekutukannya, karena tiada manfaatnya bagi kamu bila kamu menyembahnya disertai dengan menyembah yang lainnya. Sesungguhnya dia tidak mengampuni bila dipersekutukan. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan siang hari, sedangkan mereka tidak jemu-jemu. Jika mereka sombong dengan tidak mau mengesakannya dalam ibadah dan menolak hal tersebut selain mempersekutukannya dengan yang lain, akan ada mereka yang menyembahnya dengan tidak bosan-bosan. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya yang tiga macam itu, maka sungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Al-An'am 89. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazat wa rabbat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tanah yang tandus bisa hidup kembali. Demikian pula orang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali. Coba perhatikan ketika musim kemarau yang tandus setelah turun hujan, tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Itulah perumpamaan kebangkitan dari alam kubur nanti. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamati maluma situm innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam kalimat ini terkandung ancaman yang keras dan kecaman yang sangat kuat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui siapa yang ingkar kepada ayat-ayatnya, asma-asmanya serta sifat-sifatnya, dan kelak Dia akan membalas perbuatannya itu dengan siksaan dan azab. Apakah yang ini sama dengan yang itu? Sebagai jawabannya tentu saja tidak sama. Berbuatlah sesukamu, sesungguhnya Dia mengetahui kalian dan melihat semua amal perbuatan kalian. Innalladzina kafaru bidzikri lama ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka itu pasti akan celaka.
Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Al-Quran itu perkasa. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkan hal yang semisal dengannya. La yatihil batilu min baini yadaihi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Yang tidak datang kepadanya atau Al-Quran itu kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Tiada jalan bagi kebatilan untuk menyusup ke dalamnya, karena ia diturunkan dari Tuhan semesta alam, yang maha bijaksana dalam semua ucapan dan perbuatannya, lagi maha terpuji dalam semua perintah dan larangannya terhadap makhluknya, lagi maha terpuji kesudahan dan tujuan-tujuannya. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.